Kepada tim drama Nurul Azmi kami persilakan dengan segala hormat. A story that tells about the person false tale with history is, which is until recently we can still feel it. Stories since the 14th century ago. Our great prophet, namely Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapten di sini. Selamat datang di penerbangan nomor E201 dengan pelayanan dari Pesantren Tahfiz Nurul Azmi ke Mekah. Kita sedang berada dalam antrian ketiga untuk take off dan diharapkan untuk mengudara dalam waktu kira-kira 14 abad. Kami meminta Anda untuk memasang sabuk pengaman Anda saat ini dan simpan semua jajanan di bawah sarung agar tidak diambil teman. Kami juga meminta agar kursi dan meja Anda berada di dalam posisi tegak untuk take off. Tolong matikan seluruh alat elektronik yang Anda bawa, termasuk telepon genggam. Merokok dilarang selama penerbangan di seluruh bagian pesawat, termasuk di kamar mandi. Terima kasih sudah memilih Pondok Pesantren Nurul Azmi Airlines. Nikmati perjalanan Anda. Hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi bertepatan dengan tahun gajah. Ketika Abraha, penguasa Yaman, berniat untuk menghancurkan Ka'bah, penamaan tahun gajah didasarkan pada pasukan bergajah yang dibawa Abraha al-Ashram untuk meratakan Ka'bah. Alasan Abraha, ia membangun gereja megah di sana yang diberi nama Al-Qalid dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah haji terbesar di seluruh Arab, menyaingi Mekah. Akibat kejadian ini, pasukan gajah Abraha berantakan. Tubuh mereka membusuk, ada yang sangat cepat dan ada yang perlahan. Semuanya terkena wabah dalam kondisi kacau balau akibat serangan dari tentara Allah yang berwujud burung-burung ababil. Banyak pasukan yang mati di tengah perjalanan pulang, dan banyak pula yang mati begitu sampai di sana, termasuk Abraha. Kegagalan pasukan Abraha ini membuat kaum Quraisy semakin dikagumi di Jazirah Arab. Allah mengabulkan doa mereka agar Ka'bah selamat dari kehancuran.
Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pasangan Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Sayangnya, ayah beliau Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan sang ibu. Dan beliau sudah menjadi yatim bahkan sebelum dilahirkan. Dalam riwayat diceritakan, menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aminah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan 4 orang wanita untuk membantu proses persalinan kelahiran manusia mulia ke muka bumi ini. Mereka adalah Siti Hajar dan Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Asyiyah, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu timbullah perdebatan antara Abu Lahab dan istrinya di rumah mereka. Kau pergi dan membiarkan berhala Uzza robah. Hei, berhala Uzza dijual dan sudah laku. Orang-orang bilang bayi itu mirip Abdullah. Aku tidak melihat bayinya. Apakah salah satu keluarganya tidak bilang milik siapa? Aku tak melihat siapapun. Semua harta warisan Abdul Muthalib akan jatuh ke anak Abdullah itu, bukan ke 8 saudaramu. Karena itu, kau seharusnya memberiku keturunan, maka kau akan mendapatkan warisan. Jangan lakukan sesuatu yang membuatku marah. Marah? Aku tahu kenapa kau marah. Karena di zaman Abdullah, tak ada orang yang melihatmu dan naiknya derajatmu karena aku. Yang kuinginkan hanya di antara Bani Hashim dan Bani Umayyah tidak berperang. Dan di antara 10 putra Abdul Muthalib, hanya kau yang paling lemah. Kau dan perbuatanmu ini justru mengakibatkan peperangan. Parah kau. Kok aku yang kau salahkan? Setelah kejadian itu di tengah kota Mekah, pada hari itu semua orang memberi nama anaknya dengan nama kesukuannya. Akan tetapi Abdul Muthalib adalah orang yang mencintai dan mengimani agama pendahulunya. Muhammad. Muhammad? Nama apa itu? Tidak ada nama itu di antara berhala-berhala kita. Tidak ada nama itu di antara kita. Muncullah Hamzah bin Abdul Muthalib di tengah perdebatan mereka. Wahai semuanya, hentikan percecokan ini. Beliau telah selesai memberikan namanya. Kita tidak bisa merubahnya lagi. Namanya adalah Muhammad. Muhammad. Setelah kejadian itu,
Hari pun berlalu. Terlihatlah seorang bersama anaknya sedang mencari bayi untuk disusuinya dari para hartawan. Di tengah perjalanan, mereka bertamu dengan Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan, mari ikut ke rumahku dan sarapanlah bersamaku. Aku suka menghormati tamu. Kumohon. Lalu pergilah mereka berdua menuju ke rumah Aminah. Selamat datang di rumahku. Mari sini, jangan sungkan. Makanlah. Jika anakmu lelah, istirahatkan saja dia di sana. Tak lama kemudian, terlihatlah bayi Muhammad oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian Halimah pun mengendong. Sepertinya dia lapar sekali. Bolehkah aku menyusuinya? Aminah pun mengangguk bahagia. Sekarang aku senang sekali karena sebelumnya aku menangis terus. Siapa namamu ya Sayyidah? Halimah. Halimatus Sa'diyah. Setelah itu, mulailah dialihkan hak asuhnya Rasulullah dari ibundanya Aminah kepada ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Selama 6 tahun, beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Wafatlah sang ibunda tercinta Siti Aminah. Kejadian itu menumbuhkan duka mendalam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, Allah mewahyukan kepada malaikat maut agar turun ke bumi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah dan lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendak dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyamar sebagai orang biasa. Setelah sampai di depan pintu kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, Assalamualaikum, wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah. Waalaikumsalam, wahai hamba Allah. Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit. Lalu malaikat maut pun berkata lagi, bolehkah hamba masuk?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, Ya Fatimah, siapakah yang ada di depan pintu itu? Seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwasanya Rasulullah dalam keadaan sakit. Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan jiwa. Ya Fatimah, tahukah kau siapa dia? Tidak, ya Rasulullah. Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kuburan. Masuklah, wahai malaikat maut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau mencabut nyawaku? Saya datang untuk berziarah ya Rasulullah, sekaligus mencabut nyawa. Jika engkau izinkan, akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan kembali pulang. Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril? Saya tinggalkan dia di langit dunia. baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Ya Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku sudah dekat, Jibril? Benar, wahai kekasih Allah. Ya Jibril, beritahu kepadaku, wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya, Jibril? Ya Rasulullah, bahwasanya pintu-pintu langit telah terbuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut ruhmu. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Tuhanku, wahai Jibril. Apalagi yang telah disediakan Allah untukku, ya Jibril? Ya Rasulullah, bahwasanya pintu-pintu syurga telah dibuka dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir dan buah-buahan telah ranum. Semuanya telah menanti kedatanganmu. Alhamdulillah,
Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi, wahai Jibril, apa yang disediakan Allah untukku, wahai Jibril? Aku memberikan berita gembira untukmu ya Rasulullah. Engkaulah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah, segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku, wahai Jibril. Ya Allah, wahai Jibril, beritahu kepadaku tentang kabar gembira yang engkau bicarakan, Jibril. Wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang engkau ingin tanyakan? Ya Jibril, tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku, ya Jibril? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan sesudahku, ya Jibril? Dan apalagi yang diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku, wahai Jibril? Tolong katakan, ya Jibril. Sesungguhnya Allah telah berfirman, Aku telah mengharamkan syurga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu. Sekarang tenanglah hati dan perasaanku, Jibril. Lalu malaikat maut mendekati Rasulullah. Kemudian Ali bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikanmu ya Rasulullah? Dan siapakah yang akan mengafanimu ya Rasulullah? Adapun yang memandikanku adalah engkau, wahai Ali. Sedangkan Ibnu Abbas ialah yang menyiramkan airnya, dan Jibril akan membawakan handuk dari dalam surga. Setelah itu berbisiklah Rasulullah di telinganya Ali, Wahai Ali, mendekatlah. Rasulullah pun berbisik kepada Ali, Ummati, ummati, ummati. Kemudian roh Rasulullah telah sampai di pusat perut. Ya Jibril, alangkah pedihnya maut ini. Ya Allah, timpahkanlah semua siksa ini atas umatku, ya Allah. Jangan pada umatku, ya Allah. Mendengar jeritan tangis ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Ya Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku, Jibril? Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat wajah Rasulullah?
sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya sakaratul maut. Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Tak lama kemudian terdengarlah suara berkumandang di luar kediaman Rasulullah. Du'a Rasulullah fakhtara rafiqal a'la ilal jannah. Du'a Rasulullah fakhtara rafiqal a'la ilal jannah. Rasulullah wafat, wahai Umar. Rasulullah telah wafat, wahai Umar. Jangan bicara sembarangan. Semoga Allah memotong lidah orang yang berkata Rasulullah wafat. Tidak. Benar ya Umar. Kabar ini datang dari rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kataku tidak. Rasulullah tidak wafat. Dia hanya pergi menghadap Allah, seperti Musa menghadap Allah. Dia pergi dari kaumnya 40 malam, kemudian kembali setelah dikatakan wafat. Demi Allah, Rasulullah pasti akan kembali seperti halnya Musa. Dan dia akan memotong tangan dan kaki orang yang menganggap Rasulullah wafat. Kemudian datanglah Abu Bakar menemui Umar yang sedang marah. Umar, tahan dan dengarlah. Kau dengar apa yang mereka katakan? Mereka semua telah menjadi munafik. Dengarkan aku. Segala puji bagi Allah yang berkuasa atas semua makhluknya. Barang siapa yang memuja Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Mereka yang memuja Allah tahu bahwa Allah maha hidup dan takkan pernah mati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammad hanyalah seorang rasul. Sungguh telah wafat beberapa rasul sebelumnya. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kau akan kembali murtad? Barang siapa yang murtad tidak dapat mendatangkan mudarat bagi Allah sedikit-sedikit. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian Umar yang biasanya tegar, kuat, kali ini terdiam dan bersedih sambil menangis karena kehilangan kekasih beliau. Begitulah kisah singkat kelahiran dan wafatnya baginda kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada detik-detik wafatnya, beliau masih memikirkan tentang jaminan untuk umatnya, tentang jaminan untuk umatnya kelak di akhirat. Betapa mulia dan tulusnya pengorbananmu, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. شكرا جزاكم الله خيرا كثيرا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.